Hai sobat-sobat YouTube, kembali di channel saya Andres Aix. Tentunya seputar ranah hukum yang saya jelaskan di video kali ini. Next, simak penjelasannya dan opening dulu kita setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sobat-sobat YouTube, sebelumnya mohon maaf jika di video ini terdengar berisik ya, dikarenakan seringnya kedatangan tamu. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada, sobat-sobat YouTube. Bagaimana kabarnya sobat-sobat YouTube? Saya harap sehat-sehat selalu. Namun saya sekarang lagi sakit, tetapi tidak menjadi surut untuk menjelaskan beberapa informasi ini. Saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Andres Kristanto, bisa dipanggil Andres dengan NIM 2101111 nya 4 kali, 000 nya 3 kali, 98. Asal Sidoarjo tentunya. Baiklah, itu adalah perkenalan singkat dari saya. Jika sobat-sobat belum mengenalinya atau baru melihat video di channel saya, bisa berkenalan langsung lewat media sosial saya di bawah deskripsi ini yang saya sertakan di bawah deskripsi ini. Tidak berlama-lama lagi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu analisis sosial dan observasi terkait pembangunan desa di Desa Gedung Duri, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sebagai pengantar, mengapa harus Desa Gedung Duri yang saya bahas? Karena salah satu desa yang menjadi desa tempat tinggal di rumah saya yang ada di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini sangat maju dan mandiri atau bisa disebut sebagai desa sembada. Meskipun setelah pandemi ini, setiap saya pulang ke rumah, saya melihat Desa Gedung Duri ini pembangunannya sangat cepat loh. Setiap beberapa minggu sekali atau sebulan sekali, saya pulang ke rumah tiba-tiba beberapa infrastruktur, sarana dan prasarana tertentu berangsur-angsur terbangun dengan cepat. Ya, adapun contoh garapan tersebut seperti upaya memperindah tata ruang agar lingkungan lebih bersih dan rapi, serta pencegahan banjir. Misalnya, pembangunan dan perbaikan saluran air atau got di Jalan Cempo. Pembangunan tersebut anggarannya bersumber dari dana APBD dalam bentuk dana bantuan khusus yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa, di mana melibatkan pengurus lingkungan seperti RT RW, rukun tetangga, dan rukun warga. Hal ini guna memaksimalkan saluran air yang bertujuan bisa memperlancar aliran air di musim kemarau atau musim hujan, sehingga air tidak sampai meluap atau terjadi banjir. Setidaknya bisa mengurangi dan air cepat meresap jika terjadi hujan deras. Nah, menurut saya dulu di desa saya ini sering banjir ya setiap harinya jika musim hujan. Tapi sekarang ini tidak terjadi lagi. Wah, betapa pesatnya pembangunan di desa saya ini. Oke, lanjut. Ya, ini ditinjau dari keadaan geografis melalui data-data yang saya kumpulkan, yaitu dulu Desa Gedung Duri memiliki lahan persawahan yang luas. Akan tetapi, lahan persawahan sudah habis digantikan oleh bangunan perumahan atau pemukiman warga. Sekarang hanya tersisa 1,5 hektar saja lahan pertaniannya berupa padi dan palawija saja. Mayoritas masyarakat di desa saya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Kemudian dalam bidang agama dan sosial budaya, Desa Gedung Duri, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh sebab itu, sarana ibadah yang ada di desa saya terdiri dari masjid 8 buah dan musola 20 buah. Kemudian dalam bidang pendidikan sebanyak 22 unit yang terdiri dari SD negeri, madrasah ibtidaiyah, MTS, kemudian ada TPQ atau TKQ atau TPA, kemudian ada playgroup dan TK atau bisa disingkat taman kanak-kanak. Dalam bidang kesehatan mempunyai sarana kesehatan sebanyak 14 unit, yaitu Ponkesdes, Posyandu, Polindes, dan Posyandu Lansia. Serta juga terdapat beberapa pabrik industri yang bisa memperluas lapangan pekerjaan di sekitarnya. Nah, ditinjau dari beberapa segi dalam aspek geografis itulah fondasi dari kemajuan Desa Gedung Duri sendiri yang berbuah lapangan pekerjaan di sekitarnya. Kemudian ada kebutuhan masyarakat sendiri dan lain-lain. Serta merta juga itu merupakan sebuah mindset
dari masyarakat Gunung Turi dalam bertahan hidup. Lalu, contoh pembangunan lain seperti supermarket atau biasa kita kenal yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi yang terbangun dengan pesat sebanyak 6-8 unit ya kira-kira. Kemudian terdapat warung, toko buku, resto, depot, warung kopi, kafe, kemudian ada toko pelaku usaha UMKM yang berbentuk barang dan jasa, serta masih banyak lagi ya. Lalu ada pelaksanaan proyek pembangunan overpass tol Desa Wage Kedung Turi, serta infrastruktur jalan yang bisa meningkatkan perekonomian sekitar, serta juga akses menuju ke kawasan industri pabrik. Nah, di Kedung Turi pabrik yang terkenal itu adalah pabrik baja yaitu Ispastindo, PT Ispastindo ya. Lalu ada pembangunan dari sektor ekonomi seperti pembangunan dan pembentukan BUMDes. Kalau teman-teman nggak kenal itu singkatannya Badan Usaha Milik Desa ya. BUMDes yang dinilai berhasil yaitu BUMDes Surya Sejahtera dari desa saya ini, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang telah berdiri sejak tahun 2014 yang didasarkan pada Peraturan Desa Kedung Turi Nomor 3 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa atau bisa disingkat BUMDes Kedung Turi. Pada tahun 2015, BUMDes Surya Sejahtera terpilih menjadi satu-satunya BUMDes di Sidoarjo yang memenuhi kriteria untuk menjadi lokasi pemberdayaan BUMDes Provinsi Jawa Timur. BUMDes ini berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin. Ya, tujuan dari BUMDes Surya Sejahtera Kedung Turi ini sesuai dengan visi BUMDes Surya Sejahtera sendiri, yaitu memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Ini tertuang pada pasal 2 L 1 Peraturan Desa Kedung Turi Nomor 3 tahun 2014 tentang BUMDes Kedung Turi. Oh ya, tidak lupa ketinggalan tadi. Oh ya, tujuannya itu sesuai dengan visi misi BUMDesnya. Tadi ada kekurangan ya. Nah, akhirnya juga sampai di penghujung video ini. Sekian dari pemaparan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati sobat-sobat YouTube sekalian. Dan juga semoga bermanfaat serta menambah wawasan atau pengetahuan, termasuk saya sendiri sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar kita ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang berguna untuk penilaian saya. Terima kasih guys. See you.